wabarakatuh. Saya Aprilia, NIM 210304295, kelas 2 REPA MGT5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai matkul pengajar manajemen. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen dan organisasi, yang kedua manajer dalam kegiatan manajemen, yang ketiga lingkungan dan budaya organisasi dan bisnis internasional, yang keempat tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen. Baiklah, masuk kita materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkannya melalui kerjasama. Terdapat dua jenis organisasi, yaitu yang pertama organisasi profil, memiliki kelompok seperti perusahaan besar, perusahaan kecil, korporasi, perusahaan multinasional. Yang kedua organisasi non-profit, memiliki kelompok seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kota, serta lembaga pendidikan, negeri, dan yayasan sosial. Selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya informasi. Yang ketiga, sumber daya fisik. Yang keempat, sumber daya keuangan. Yang kelima, sumber daya alam. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, rating, pengarahan atau pengimplementasian. Yang keempat, controlling, pengawasan dan pengendalian. Fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen produksi atau operasional. Selanjutnya, masuk kita ke sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Tiga kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik, memiliki kelompok seperti kelompok manajemen ilmiah atau saintik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain, serta kelompok manajemen administrasi. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku, memiliki kelompok seperti studi Home, teori relasi manusia, dan teori perilaku kontemporer. Yang ketiga yaitu perspektif manajemen kuantitatif, memiliki kelompok seperti kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Selanjutnya kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, studi mengenai masa dan beban kerja. Yang ketiga, metode ilmiah dalam manajemen. Yang keempat, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik adalah kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu manajer dari kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan oleh para anggota dari organisasi. Manajer terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manajer umum, yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Yang kedua, manajer fungsional, yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Selanjutnya yaitu keahlian manajer. Yang pertama, keahlian teknis,
Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, keahlian konseptual. Yang keempat, keahlian dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian tambahan bagi manajemen. Yang pertama, keahlian dalam manajemen global. Yang kedua, keahlian dalam hal-hal teknologi. Kegagalan yang sering terjadi. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Yang kedua, gagal dalam mendengar atau memahami. Yang ketiga, keahlian untuk personal yang buruk. Keempat, memperlakukan karyawan sebagai instrumen. Yang kelima, gagal menjelaskan arah dan ekspektasi. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu segala sesuatu yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut dan dapat mempengaruhinya. Faktor ini biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan dan mengetahui kelemahan perusahaan. Contohnya, tenaga kerja, uang kredit, modal, hubungan internasional, peralatan atau perlengkapan, metode, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yaitu segala sesuatu di luar batas organisasi atau perusahaan yang mungkin tidak langsung kegiatan perusahaannya tersebut. Contohnya hukum, kependudukan, perekonomian, pendidikan, dan budaya, serta sosial budaya. Selanjutnya ada peran lingkungan dalam organisasi bisnis. Yang pertama, peran berorientasi terhadap kebijakan. Yang kedua, peran berorientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu. Yang ketiga, peran berorientasi fungsi. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu lingkungan dan budaya dan organisasi bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari suatu negara. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Materi yang keempat yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pada dasarnya, semua perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam bermacam bentuk, dan setiap perusahaan menerapkan CSR dalam beberapa cara. Karena pada dasarnya, bisnis sepenuhnya bergantung pada masyarakat, karena hanya dapat berkembang dalam masyarakat di mana individu tidak dapat menghasilkan semua kebutuhan dan keinginan sendiri. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial, perusahaan, dan etika. Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan, produk, dan tenaga kerja. Sedangkan etika adalah ilmu tentang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai salah dan benar yang dianut masyarakat. Unsur-unsur CSR. Yang pertama, hubungan yang manusiawi dengan pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, perlindungan terhadap lingkungan. Yang keempat, pembangunan komunitas. Yang kelima, kegiatan produksi yang berhasil. Selanjutnya masuk ke teori CSR. Yang pertama, teori pemangku kepentingan. Pelaksanaan CSR perusahaan merupakan suatu media komunikasi bagi para pemangku kepentingan. Jika teori ini diterapkan, maka perusahaan akan memiliki motivasi dalam
jawab sosial. Yang kedua, akomodatif, yaitu melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu definisif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Yang keempat, proaktif, yaitu mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan masyarakat. Yang pertama, munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan dan lingkungannya. Yang kedua, selain beberapa kepentingan, masyarakat diperhatikan oleh perusahaan. Masyarakat juga dapat pandangan baru dari lingkungan. Selanjutnya, mengukur etika manajemen, yaitu model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah suatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak, dapat dinilai dari 4 kriteria etika. Yang pertama yaitu dari sisi manfaat, yang kedua pemenuhan hak-hak, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat dari sifat pemeliharaan. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama, nilai, yaitu adalah pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal values merupakan cara pandang dan cara pemikiran seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Nilai-nilai terimal dan nilai instrumental ada dua, yaitu yang pertama merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya. Yang kedua, pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlalu untuk segala hal keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dijalankan. Sekian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.